Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memberikan edukasi bencana bahan kimia. Untuk nama anggota ada Amira, Ike, Aini, Hana, dan juga Nadira. Bencana bahan kimia. Yang pertama yaitu definisi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia apabila terserap ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu manfaat bahan kimia. Manfaat bahan kimia terdiri dari yang pertama, industri kimia. Industri yang mengolah dan menghasilkan bahan kimia seperti industri pupuk, industri asam sulfat, industri bahan peledak, cat, deterjen, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu industri pengguna bahan kimia. Industri yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan membantu proses, diantaranya industri tekstil, kulit, kertas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu laboratorium, tempat yang digunakan uji mutu, penelitian, pengembangan, serta pendidikan. Klasifikasi atau penggolongan. Klasifikasi atau penggolongan bahan kimia berbahaya diperlukan untuk memudahkan pengenalan serta cara penanganan dan transportasi. Secara umum, bahan kimia berbahaya diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, di antaranya bahan kimia beracun, bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar, bahan kimia peledak, bahan kimia oksidator, bahan kimia reaktif terhadap air, bahan kimia reaktif terhadap asam, gas bertekan, dan bahan kimia radioaktif. Yang pertama, bahaya dari bahan kimia. Yang pertama, bencana bahan kimia. Bencana yang disebabkan oleh bahan kimia dalam jumlah yang cukup besar pada volume ruang yang sempit dan dalam tempo yang sangat singkat. Untuk mencegahnya, kita dapat mempelajari dari jenis-jenis atau klasifikasi bahan kimia. Bencana kimia dapat terjadi karena pertama, kecelakaan akibat kelalaian manusia dan kerusakan teknologi. Yang kedua, bencana alam yang kemudian menyebabkan munculnya bencana kimia seperti banjir, gempa bumi, dan juga tsunami. Lalu yang ketiga ada sabotase bahan kimia. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi bencana kimia yaitu pertama, identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya. Yang kedua, kontrol dan pengelolaan sumber daya alam yang secara berpotensi menjadi sumber bahaya bencana. Yang ketiga, pemantauan penggunaan teknologi dapat menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana. Yang keempat, penataan ruang dan pengelolaan lingkup hidup. Yang kelima, penguatan pertahanan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan atau memantau secara berkala untuk menjaga penata laksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. Tindakan yang dapat dilakukan selama periode peringatan bencana bahan kimia yang pertama yaitu evakuasi diri. Yang kedua, penemuan tempat-tempat bahaya atau beresiko terjadi bencana bahan kimia, sehingga dapat merencanakan tindakan kesiapsiagaan untuk pencegahan tindakan bencana bahan kimia di beberapa lokasi. Created using Powtoon.